Kisah gelap tentang Deddy Hamdun yang lenyap, berangsur-angsur terkuak saat Pius Lustri Lanang, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat, dan Desmond J. Mahesa dilepaskan dari sekapan. Demako Kopassus Cijantung pada 3 April 1998. Yang paling menyesalkan dada ialah Nafila, buah hati Noval Al-Qatiri dengan Vivi, yang baru berusia 8 tahun, selalu bertanya pada Vivi tentang kemana ayah pergi, kemana ayah mah, tanya Nafila. Buat keluarganya, Ismail adalah tumpuan ekonomi. Ismail sering mengirim surat, dan bahkan membantu membiayai sekolah adik-adiknya. Adik-adik Yani Afri tak melanjutkan sekolah. Setelah Yani Afri yang akan membiayainya diculik dan mungkin sudah dilenyapkan. Anak Yani Afri, Oki dan Yahud ikut ibunya yang entah kini berada di mana. Yang pasti, diculiknya Yani Afri membuat perekonomian keluarganya ambruk. Sony diculik bersama Yani Afri. Keduanya hingga kini tidak ada kabar, mungkin sudah tewas. Mula-mulanya Sony dan Yani Afri ditangkap oleh petugas Kodim Jakarta Utara dengan tuduhan Sony dan Yani Afri terlibat dalam kasus peledakan bom di Kelapa Gading, Jakarta. Keduanya hanya ditangkap selama 1 malam oleh Kodim Jakarta Utara. Lantas pihak Kodim Jakarta Utara melepaskan keduanya. Belum jauh si Sony dan Yani Afri beranjak dari kantor Kodim, tiba-tiba datang Toyota Hardtop yang langsung berhenti di depan keduanya. Dari mobil Toyota Hardtop keluar 4 orang berbadan kekar yang berniat membawa Sony dan Yani Afri. Sony lantas bersikeras menolak untuk dibawa 4 orang penculik tersebut dengan cara berpegangan pada pagar kantor Kodim. Awalnya petugas Kodim membantu Sony, namun para penculik lantas mengeluarkan lencana dan membisikkan sesuatu pada petugas Kodim. Lencana yang dikeluarkan oleh si penculik mengubah sikap petugas Kodim. Yang awalnya petugas Kodim membantu Sony, lantas berbalik membantu penculik untuk membekuk Sony. Informasi tentang penahanan Sony dan Yani Afri di Kodim, serta penculikan keduanya oleh orang kekar yang menyodorkan lencana didapat dari Pius Lustri Lanang. Pius mendapatkan informasi dari percakapannya dengan Sony selama mereka sama-sama disekap di Mako Cijantung pada awal 1998. Menurut keterangan Pius, Sony dan Yani Afri dilepas pada 12 Maret 1998. Namun, hingga kini batang hidung Sony tidak pernah kelihatan. Latar belakang hidup Sony menurut keterangan kawan-kawannya pahit. Dia kerja untuk menghidupi dirinya sebagai sopir dan tinggal di rumah susun Tanah Abang. Di sisi lain, latar belakang keluarga Sony memang tidak jelas. Dari awal lenyapnya Sony tidak ada keluarga yang tampak untuk mencarinya. Namun, foto Sony dibawa oleh keluarga para korban penculikan lainnya saat proses pencarian ke Kontras dan Puspom Abri. Belum ada keterangan pasti mengenai alasan penculikan Sony, namun kemungkinan besar karena aktivitas politiknya di PDI Perjuangan, terutama pasca peristiwa 27 Juli 1996 yang membuat Sony bersimpati pada kelompok Megawati. Sumber tabloid Adil 4 Agustus 1998.